Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Undi Erlangga, NIM 202548101111. Mahasiswa PPG tahap 3 2025 LPTK Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, bidang studi bahasa Jepang. Pada hari ini, saya akan melakukan praktek pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja di SMK As-Salafiyah dengan materi menyebutkan identitas diri dan memperkenalkan orang lain. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan disiapkan untuk berdoa. Kirit. Benkyou suru mai ni o inori shimashou. Hajime. Owari. Rei. Konnichiwa. Konnichiwa. Chakuseki. Ya, Sensei sekarang cek kehadiran dulu ya. Kalau yang ada bilang Imas ya. Hai Imas. Amelina. Aprianti. Bunga Putri Jelita. Dian Rahmana. Dinda Ayu Pratiwi. Fani Aprilia. Fitri Wanova. Fitria. Wulan Andini. Oke, hadir semua ya. Hai. Minasang o genki desu ka? Hai, genki? Genki de, sehat ya. Alhamdulillah sehat. Jadi bisa belajar bahasa Jepang. Belajar apa hari ini? Salam itu kemarin ya. Sekarang bukan salam ya. Sebelum belajar kita cek kerapian dulu ya. Kerapian bajunya. Kemudian cek kebersihan. Lihat ada sampah atau tidak. Itu ada tuh sampah tuh. Ambil ya, kalau ada diambil ya. Oke, sudah bersih? Disimpan dulu, boleh di kantong ya. Kemudian minggu lalu belajarnya apa? Salam ya. Salam itu ada salam selamat pagi. Apa selamat pagi? Kalau selamat siang? Konnichiwa. Selamat malam? Konbanwa. Kalau selamat sore sama dengan selamat siang ya? Apa itu? Konnichiwa. Iya. Ya. Terus ada apa lagi belajarnya kemarin selain salam? Angka, betul. Angkanya dari angka 0 ya. Apa angka 0 itu? Zero atau re ya. Terus angka 1? Ichi. Angka 2? Ni. Angka 3? Sa. Angka 4? Angka 5? Go. 6? Roku. 7? Nana. 8? Aci. 9? Yu. 10? Ju. 11? Juichi. 12? Juni ya. 10 dulu baru angka yang selanjutnya. Misalnya ada 11 berarti 10 dan 1. 10 Ju, 1 Ichi. Maka 11 Juichi. Kalau 12 Juni. Ya. Masih ingat ya? Masih. Oke. Hari ini kita akan belajar menyebutkan identitas diri ya, menyebutkan identitas diri dan memperkenalkan orang lain ya. Supaya apa kita belajar menyebutkan identitas diri dan memperkenalkan orang lain? Apa ya? Ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu? Nggak ada yang tahu ya. Supaya kalau misalnya suatu saat ada orang Jepang datang ke SMK kita bisa memperkenalkan diri ya. Jadi bisa memperkenalkan diri atau memperkenalkan temannya ya, orang lain seperti itu. Bisa dipahami? Sebelumnya sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan. Ini kayaknya lemes banget ini ya. Supaya nggak lemes kita ice breaking dulu ya. Nah, ada dalam bahasa Jepang itu disebut batsu. Apa? Batsu. Coba ikuti. Batsu. Artinya salah ya. Terus benar itu maru ya. Bukan begini ya.
Ya, salah. Benar. Kurang semangat ya suaranya ya. Salah. Benar. Salah. Benar. Salah benar. Benar salah. Oke, salah benar salah. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Kita masuk ke PowerPoint. Kita lihat, sudah terlihat di sini? Ya, yaitu menyebutkan identitas diri dan memperkenalkan orang lain. Ya, tujuan belajarnya kira-kira hari ini ada yang tahu nggak tujuannya kira-kira? Apa kira-kira? Apa? Kalau menyebutkan memperkenalkan diri, menyebutkan identitas diri dan memperkenalkan orang lain itu sama atau berbeda? Berbeda. Maka tujuannya yang pertama adalah mampu membedakan, menyebutkan identitas diri dan memperkenalkan orang lain. Jadi ada perbedaannya. Jadi hari ini ya minasang ya siswa semua, ya minasang itu Anda kalian semua ya. Siswa semua itu mampu membedakan apa bedanya menyebutkan identitas diri dengan memperkenalkan orang lain. Apa sih bedanya ya? Maka kita akan pelajari hari ini. Apa ada yang udah tahu bedanya? Kemudian yang kedua yaitu mampu menulis, menyebutkan identitas diri sendiri dan memperkenalkan orang lain. Maksudnya mampu menulis itu gimana sih? Ada yang tahu? Jadi bisa menuliskan bagaimana caranya menyebutkan identitas diri. Ya, ketiga itu adalah mampu melakukan ya. Jadi mampu melakukan, menyebutkan identitas diri dan memperkenalkan orang lain. Ya. Melakukannya gimana? Nanti kan ada diskusi. Nah, kalian melakukan kenalan per kelompok ya. Di kelompoknya melakukan itu. Kemudian yang terakhir yaitu mampu menampilkan ya. Apa Kalau menampilkan itu berarti ada di mana? Di depan. Nah, itu ya tujuan pembelajarannya harus ada 4. Yang pertama adalah membedakan, yang kedua adalah menulis, yang ketiga melakukan di dalam kelompok, yang keempat adalah menampilkan di depan kelas. Ya, kemudian selanjutnya coba deh dalam bahasa Indonesia dulu lah. Ada kosakata apa saja dalam menyebutkan identitas diri? Bahasa Indonesia dulu. Apa kira-kira? Kalau kalian pada saat menyebutkan identitas diri, apa yang mau disebutkan? Kosakatanya apa kira-kira? Nama, betul. Terus apa lagi? Asal. Kalau asal jangan usul gitu, enggak. Ya, asal itu adalah apa? Tempat, alamat tinggal boleh. Terus apa lagi kira-kira? Kalian kelas berapa nih? 10. Kelas 10 ya. Berarti itu tuh apa? Status kelas. Kalau perkenalan ini boleh menyebutkan status kelas? Boleh ya. Salah satunya adalah itu. Kalau kemudian bagaimana kalau dalam bahasa Jepang? Tahu nggak? Tidak tahu ya. Karena baru belajar ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Masih aman? Aman? Berarti kalau dalam bahasa Jepang daijobu desu gitu ya. Sebelum belajar pola kalimat, kita harus belajar apa dulu? Harus mengetahui apa dulu? Kosakata. Oke, huruf dulu ya. Tapi hurufnya kita belajarnya nanti, yaitu kosakata. Kita lihat ada kosakata apa? Ya. Oke? Apa? Kelas. Kelas titik-titik. Kalau kelas titik-titik itu titik-titiknya berhubungan dengan angka. Tadi sudah belajar angka ya? Minggu lalu kan sudah belajar angka ya, bukan salam aja ya, angka ya. Belajar angka. Berarti tidak ada kelas 0 ya. Tadi kan ada penyebutan 0, berarti adanya dari kelas 1 sampai kelas 12. Karena SMA
atau SMK sampai kelas 12. Kelas titik-titik, maka titik-titiknya diisi angka. Kelas di sini maksudnya adalah tingkatan kelas ya. Contohnya ada misalnya titik-titik Nensei. Ya, Nensei titik-titiknya diisi dengan angka. Angka 4 itu Yong, ya enggak? Tetapi dalam penyebutan kelas N-nya tidak diperlukan, maka cukup menyebutkan Yo. Oke? Jadi 4 itu Yo. Bisa dipahami? Oke, kita mulai masukkan kosakata Nensei-nya. Kita masukkan ya. Kosakatanya dimasukkan. Angka kemudian Nensei. Berarti kelas 1 Ichi Nensei. Bisa dipahami? Coba dilanjutkan. Kelas 2 kelas 3 kelas 4 kelas 5. Oke, Minasang ini kan kelas 10. Jadi kelas 10 itu apa bahasa Jepangnya? Oke, tepuk tangan lagi. Nah, kalau pertanyaannya kelas berapa? Apa tuh? Kalau berapa itu bahasa Jepangnya biasanya nan. Jadi nanense. Kelas 1 Ichinense. Kelas 2 kelas 3 kelas 4 kelas 12 kelas berapa? Nanense. Kalau mengerti bilang hai wakarimashita. Apa bilangnya? Nanti kita lanjut, masih kosakatanya kan masih ada tadi. Kosakata dalam bahasa Indonesia menyebutkan diri, itu salah satunya adalah menyebutkan nama ya. Masih ada kosakatanya ya. Nah, kosakata lain yang pertama ada apa? Watashi. Coba ikuti ya, watashi. Artinya apa? Oke, watashi tachi. Artinya kami ya. Bedanya kalau watashi saya, watashi tachi kami ya. Jadi tachi di situ menunjukkan banyak ya. Ya. Kemudian ada kokose. Ya, dibacanya panjang, kokose. Kokose itu siswa SMA. Maksudnya siswa SMA itu SMA sederajat ya, ada SMK, ada MA ya. Kalau di Jepang kan tidak ada MA, tidak ada SMK ya. Adanya SMA saja ya. Kokose ini adalah siswa kokose. Minasang nih siswa SMA yaitu kokose. Kemudian ada seto. Ikuti ya, seto. Se itu siswa atau pelajar atau murid ya. Bisa dipahami? Murid secara umum, kalau kita nyebut ada siswa SD, SMP, SMA, itu semua siswa disebutnya seto ya. Oke? Kemudian yang selanjutnya ada namae. Apa? Namae, saya bahasa Indonesia ya nama, tapi bahasa Jepang ditambah jadi namae. Artinya nama. Oke? Selanjutnya ada yang terakhir adalah kochira. Jadi kochira ini sebenarnya kata dasarnya aslinya adalah sebelah sini. Atau yang terakhir lah, bisa dianggap ini kosakata terakhir di bab ini. Ada kewarganegaraan. Jadi kalau warga negara atau orang ya, bahasa Jepangnya itu adalah jin. Apa bahasanya? Jin. Jadi di Jepang nggak ada orang, adanya jin. Ya, bahasa Jepangnya itu jin. Atau kadang mengucapkannya itu ada sedikit engnya di belakang, jadi jing. Ya, paham? Contoh ya, orang Indonesia maka ditambah Indonesia jing. Ya, apa? Oke, kita ulang ya. Orang Indonesia jing. Orang Amerika jing. Orang Cina orang mana tadi tuh? Jepang ya. Bisa dipahami? Bisa. Kita masuk ke pola kalimat. Nah, ini pola kalimat yang akan digunakan di bab ini. Ya. Yang pertama ada pola kalimatnya. Nah, sebelum pola kalimat nih, ada yang tahu nggak cara menyebutkan identitas diri dalam bahasa Jepang? Yang pertama pola kalimat satu. Apa pola kalimat satu? Yang pertama ada KB, kata benda, orang, terus wa, kata benda,
Nama atau status. Sekarang kita bersama-sama sebutkan dengan nama sendiri. Bisa dipahami? Satu, dua, tiga. Oke. Ya, silakan. Sebutin nama sendiri. Watashi wa Fitriya des. Oke, selanjutnya. Ya, silakan. Hikmah, sebelahnya Hikmah. Laura ya. Belakangnya Laura. Fani, sampingnya Fani. Fitri, belakangnya Fitri. Sebelahnya Apri. Putri. Mengerti ya? Oh, tepuk tangan kalau mengerti boleh. Ini terakhir kayaknya ya. Di pola kalimat 1 ada watashi wa kokosei desu, junensei desu. Kelas 7 apa kelas 7? Nana nensei. Angkat tangan kelas 7. Watashi wa Kokosei desu, nana nensei desu. Oke, betul. Tepuk tangan. Sekarang kita lanjut pola 2 ya. Pola kalimat Nah, kalimat ini memperkenalkan orang lain ya, dengan menyebutkan nama dan status seperti biasa, ya nggak? Kemudian menggunakan kata kochira sambil menunjuk orangnya. Nanti kalian memperkenalkan teman kalian yang ada di sebelah nih, siapa aja, ya. Oke, bisa dipahami? Kemudian kalau menyebutkan nama orang lain itu jangan lupa ada kata sang. Maka ada siapa namanya? Dinda, maka Dinda sang. Oke, ini Dian. Berarti Dian sang. Nah, sekarang coba Minasang perkenalkan temannya sambil menunjukkan ke temannya. Iya, begitu. Ya, silakan diperkenalkan Marsudi sang. Kochirawa Dinda sang desu. Oke, kebalikannya. Kochirawa Marsudi sang desu. Oke, belakangnya. Kochirawa Amel sang desu. Oke. Kochirawa Rahayu sang desu. Oke, belakangnya. Kochirawa Tiara sang desu. Hai. Kochirawa Hanifa sang desu. Oh, pola kalimat ketiga ini untuk apa kira-kira? Untuk siapa? Diri dan orang lain. Kalau watashi wa itu berarti siapa? Diri. Yang memperkenalkan diri. Iya, watashi wa SMK Asalafiano Seito desu. Watashi wa SMK Asalafiano Seito desu. Jadi contoh ini ya. Watashi wa undi desu. Berarti menyebutkan nama. Setelah nyebutin nama apa tadi? Kelas. Misalnya kelas 10. Watashi wa junensei desu. Ya enggak? Oke? Bisa? Kemudian yang ketiga menyebutkan apa? Warga negara. Berarti watashi wa Indonesia jing desu. Yang terakhir watashi wa SMK Asalafiano Seito desu. Bisa? Bukan ngomong sendiri, ngomong. Watashi wa Rahayu desu, watashi wa Junensei desu, watashi wa Indonesia jing desu, watashi wa SMK Asalafiano Seito desu. Oke, hai. Watashi wa Marsuti desu, watashi wa Junensei desu, watashi wa Indonesia jing desu, watashi wa SMK Asalafiano Seito desu. Hai, oke. Kalau sudah paham, selanjutnya kita ke video pembelajaran ya. Nah, di video pembelajaran ini siswa melakukan scan barcode ya, scan barcode untuk menyimak video pembelajaran. Di scan. Ayo, lanjut. Dinda. Boleh di play videonya, disuarakan, ada suaranya boleh, silakan ya. Kalau sudah ada suaranya, sekarang sesuai kelompoknya lagi, masing-masing. Mana kelompoknya? Balik ke kelompoknya, iya. Yang seperti yang sudah dibagi, kelompoknya mana tadi? Digedein, boleh suaranya digedein? Digedein aja nggak apa-apa, di fullin. Cukup ya, kita lihat hasil diskusi kalian.
hasil diskusi kalian kita lihat ya. Hasil diskusi dulu ya. Setelah itu setelah ada hasilnya kalian nanti ada presentasi ya. Yang pertama hasil diskusinya coba lihat ada nggak? Yang pertama itu kalau orang itu diri sendiri tidak ada kata sang, iya nggak? Ya. Kalau orang lain ada kata sang. Contohnya apa? Tono sang, ada Dewi sang, begitu ya. Kemudian ada yang presentasi, kayaknya yang paling siap kelompok ini nih kayaknya. Atau ada yang paling siap lain? Kelompok ini boleh, silakan. Presentasi, ayo, perkenalkan. Kesini dong, kan mau memperkenalkan dia. Kesini. Ohayou gozaimasu, kesini. Oke, mulai. Mana? Tunjuk. Kesini perkenalannya. Terus ke sana. Watashi wa. Baik, tepuk tangan. Ayo gozaimasu. Hai. Kita masuk ke lembar assessment ya, assessment pembelajaran nih ya. Boleh ditulis di bukunya ya. Nanti sensei minta ya. Nanti sensei minta ya, setelah pelajaran boleh dikumpulkan lewat foto, di foto ya. Terus sensei kirimkan ke sensei ya. Ini diisi yang pertama namanya siapa? Kemudian yang kedua adalah kelas ya. Kelasnya kan kelas 10 ya. Silakan ditulis. Waktunya habis ya. Kita lanjut ke selanjutnya. Nah, yang selanjutnya adalah LKPD ya. Oke, lembar kerja siswa ini. Ada soal di sini. Terjemahkan kosakata dan kalimat berikut. Yang pertama, tulis bahasa Jepangnya aja langsung ya. Langsung jawabannya aja maksudnya ya. Yang pertama saya. Tulis, saya itu apa bahasa Jepangnya tadi tuh? Ya. Pakai bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang tadi, yang seperti tadi ya. Tapi menggunakan bahasa Jepang, hurufnya huruf Indonesia aja ya. Hurufnya huruf Indonesia, bahasanya bahasa Jepang. Kemudian nomor 2, kami. Apa tuh kami itu tadi? Saya sudah jelasin kami itu apa. Kemudian nomor 3, ya benar begitu. Nomor 3, nama saya Ali. Apa tuh? Nama saya Ali. Kalau nama saya berarti watashi no apa? Namae ya. Kemudian yang keempat, saya orang Jepang. Ya. Saya orang Jepang. Yang kelima, saya kelas 10. Saya kelas 10. Nama saya kan? Iya, nama saya, bukan saya adalah tapi nama saya ya. Begini. Ya, begitu. Oke. Oke ya, waktunya habis. Sudah? Kita bahas nih sebagai kesimpulan. Tadi apa? Saya apa tadi? Watashi. Oke. Kami? Watashi tachi. Oke. Nama saya Ali. Watashi no namae wa Ali desu. Kemudian saya orang Jepang. Nihon jin desu. Watashi wa Nihon jin desu. Saya kelas 10. Oke, mantap ya. Selanjutnya kita refleksi diri ya. Coba kalian refleksikan nama kalian siapa, kelas di lembar yang sama aja, nggak apa-apa di bawahnya ya. Sudah diisi bintang-bintang? Sudah. Oke. Sekarang yang nomor 1 lah. Yang bintangnya 2 ada nggak? Angkat tangan bintangnya 2. Bintang 3. Oke, lumayan ya. Bintang 4. Bintang 5. Oh, banyak ya. Oke. Nomor 2, bintang 1 ada nggak? Bintang 1. Bintang 2 ada nggak? Bintang 2 nomor. Oh, bintang 2. Merasa masih belum cukup ini ya. Harus belajar lagi. Bintang 3. 3. 4.
5. Ini nomor 3, bintang 2. Ada nggak bintang 2? Merasa kurang ini? Iya, pasti kaku. Masih kurang pede. Kaku berarti harus belajar berbicara ngomongnya yang sering ya. Kemudian bintang berapa tadi? 3? Tiga yang tadi. 4? Wah, oke. 5. Oke, kita tepuk tangan untuk kita semua. Kemudian untuk tugasnya nanti Sensei akan kirimkan ke mana? Grup WA ya. Untuk tugas dan materi pelajaran berikutnya juga akan di-sepil gitu. Pelajaran berikutnya ada materi apa? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Ya, materi berikutnya adalah kalau tadi kan menyebutkan apa tuh? Identitas diri sendiri dan orang lain. Materi selanjutnya ada menyebutkan tempat tinggal ya dan nomor telepon. Berarti masih berhubungan dengan angka. Iya, masih angka lagi ya. Terus ada buku-buku pelajaran yang bisa menambah kualitas kemampuan bahasa Jepangnya minasang. Ada buku pelajaran yang bisa mungkin dibeli lewat online atau dipinjam di perpustakaan. Ada ya, di perpustakaan kita sudah ada buku bahasa Jepang walaupun jumlahnya masih sedikit. Ya, ada buku Minano Nihongo ya. Kemudian buku yang terbaru ada kira-kira ya. Kira-kira apa? Nama bukunya kira-kira ya. Semakin banyak baca buku, maka semakin paham untuk tata bahasa atau bunpo kalau dalam bahasa Jepangnya ya. Terus video, kalau bisa lihat video bisa dari YouTube ya, channel YouTube ya. Channel YouTube itu banyak yang juga menyediakan pelajaran bahasa Jepang. Videonya ada juga yang orang Jepang tapi menjelaskan bahasa Indonesia. Orang Jepang tapi menjelaskan bahasa Indonesia. Ada channel YouTube-nya Japanesia. Ada yang ngejelasinnya itu orang Jepang, tapi dia menjelaskan bahasa Indonesia. Itu bisa dilihat ya. Seperti yang saya sampaikan, tugas nanti akan dikirimkan lewat WhatsApp grup ya. Oke. Yang kalau mau berangkat ke Jepang gitu ya. Gimana? Mau berangkat ke Jepang? Saya mau berangkat ke Jepang gitu. Ya, kalau mau berangkat ke Jepang itu ya yang pertama adalah kita harus bisa memposisikan diri kita. Ya, kita harus bisa memposisikan diri kita. Contohnya di sini sebagai siswa, berarti apa? Ada tugas ini berarti dikerjakan, suruh begini berarti dikerjakan selama hal-hal itu adalah kebaikan untuk kita. Karena di Jepang tidak boleh menolak kalau misalnya ada perintah dari atasan. Ya tentunya perintah itu adalah perintah yang berhubungannya dengan kerjaan. Ya, kalau perintah yang tidak berhubungan dengan kerjaan, ya kita bisa nolak, boleh-boleh saja ya. Yang kedua adalah bahasa. Bahasanya harus bagus ya. Karena salah satu berangkat ke Jepang itu syaratnya adalah bahasa. Harus lulus JFT A2 atau selevel N4 ya. Oke ya, semangat ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, kalau begitu, kalau tidak ada pertanyaan, Sensei tutup ya. Silakan disiapkan berdoa. Kirit. Benkyo owate kara oinori shimashou. Hajime. Owari. Re. Arigatou gozaimasu. Hai, arigatou gozaimasu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan ya. Hai, de mata raishu. Mata raisu. Cakuseki. Ya, hari ini terima kasih untuk belajarnya ya. Ya, arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Hai. Terima kasih Sensei. Ilmunya bermanfaat. Doakan kami sukses. Kami sayang Sensei. Sehat selalu ya Sensei. Hai, ya, sama-sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.